Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu penuh kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ramadan, bicara tentang puasa, salah satu paketnya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dialah Allah menghendaki kalian dalam beragama ini menjalankan syariat, terutama syariat Ramadan, syariat puasa itu adalah yusra, mudah, tidak ada yang sulit. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dalam melakukan ketaatan, menyuruh kita taat, menjalankan syariat ini, Allah sama sekali tidak pernah menghendaki kita itu ada kesulitan. Dan ini menjadi kawaid akbar, menjadi aturan besar. Ini rumus Qur'aniyah yang sangat agung, kaidah Qur'aniyah yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan syariat, tidak ada satupun bagiannya yang mau bikin susah kita. Itu rumus besar, Pak. Mesti diyakini syariat Islam ini dari akidahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlaknya, perkara muamalahnya, seluruhnya dibingkai dengan sebuah aturan sangat mudah. Sangat mudah. Karena itu jangan dimudah-mudahkan. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang puasa, Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ada sebuah kewajiban pada kalian. Ada perintah, ada amanah besar, yaitu asyam, berpuasa. Ketika Allah menyebutkan perintah ini, 3 kali Allah Subhanahu wa taala memberi alternatif. Alternatif pertama, sebagai sebuah kewajiban, hanya ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja yang terhitung untuk melakukannya ini. Berarti jemaah sekalian, dari sini sudah kelihatan ada unsur mudahnya. Allah menyebutkan itu ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Kalau beberapa hari, Pak, jangan pikirkan bulannya. Tapi Allah menyebutkan ayyamnya, itu hari-harinya. Karena Allah inginkan kita menghitung hari saja, jangan menghitung bulan. Allah siapkan kita 12 bulan, Allah hanya menyebutkan beberapa hari. Ayyaman ma'dudah itulah yang Nabi sebutkan, kadang-kadang marata salasin, kadang 30, kadang-kadang wa marata, kadang-kadang tis'a wa isrin, kadang 29. Yang tahun ini demikian. Ada yang mengambil sebuah metode 30 yang mulai hari Senin, itu 30 puasanya. Ada mulai hari Selasa, itu 29. Sama-sama itu 1 bulan, Pak. Tapi bahasa Quran tidak disebutkan bulan, tapi Allah hanya menyebutkan ayyaman ma'dudah. Itu isyarat, jangan engkau pikirkan lamanya, pikirkan hanya beberapa hari menerima amanah ini sebagai sebuah kewajiban. Itu alternatif pertama yang Allah sebutkan. Alternatif kedua yang Allah katakan,
meskipun ini kewajiban karena kutiba alaikumussyam, Allah kasih alternatif yang kedua sebagai bentuk kemudahan agama ini. Faman kana minkum maridho, siapa di antara kalian sudah mendapatkan kewajiban Ramadannya itu yang 29 atau 30 hari sudah wajib, tapi karena maridho, sakit, au ala safarin, atau dalam melakukan perjalanan yang dua-duanya ini sakitnya menambah masalah kalau dia berpuasa, memperlambat sembuhnya, juga mungkin bisa mudarat bagi dirinya, atau musafirnya itu bikin susah dirinya, berpuasa bagi dirinya. Allah kasih alternatif yang kedua, faedah, ganti saja, tidak usah puasa di bulan Ramadan. Faidatun min ayyamin ukhar, ganti saja pada hari yang lain. Kapan itu? Tidak disebutkan bulan Syawal, tidak disebutkan dengan bulan Safar, tidak disebutkan Rabiul Awal, tidak. Min ayyamin ukhar, di seluruh hari di tahun ini seluruhnya, kecuali yang Idul Fitri, Idul Adha ditambah dengan ayyamut tasyrik, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Betapa mudahnya, Pak. Wajib bagi kita, tapi karena persis Ramadan itu sakit kita punya tubuh, atau kita dalam musafir, kata Allah, ganti saja. Masya Allah, walhamdulillah, Pak. Bahkan Allah menyimpan sebuah pilihan yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Bahkan orang yang juga tidak bisa Ramadannya, sesudah Ramadan juga tidak bisa ganti, karena mungkin yutikun, dia berat, karena mungkin pikun, sudah tua, atau kondisi tubuhnya memang sakitnya menahun. Ramadan sakit, sudah Ramadan juga sakit. Atau ibu-ibu, Ramadan dia hamil, sudah Ramadan melahirkan, menjelang Ramadan menyusui, sudah menyusui, hamil lagi, sudah hamil, melahirkan lagi, berputar siklusnya. Maka ini juga masuk pada kategori tidak bisa ganti, cukup fidyah, tebus diri. Tebus diri. Orang tua kita yang sudah gemetar nih kalau puasa, Pak, tua nih, nekere-nekere nih badannya, berkeringat nih, bisa puasa setengah saja. Yang tidak bisa dia lakukan, dia semangat, puasa makin nek, puasa makin kakek. Tapi begitu jam 1 siang bilang keringat kanan, tidak bisa ke puasa. Ini masuk fidyatun ta'amu miskin. Tebus diri tak bukan dengan puasa, tebus diri tak bukan dengan mengganti, tebus dengan ta'am, makanan. Itu pun makanan Allah tidak sebut bagaimana caranya bayar, tidak disebut, karena ada unsur yus di situ, kemudahan. Boleh tiap hari, boleh 3 hari, boleh 7 hari, boleh 10 hari, bahkan bisa di akhir Ramadan. Sebagaimana praktek sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika berumur lebih 100 tahun, beliau kasih makan itu di akhir Ramadan, boleh. Islam ini, Pak, sangat mudah. Ketika Allah menyebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu bersifat umum. Artinya meskipun kontesnya bicara tentang Ramadan dan puasa, tapi seluruh isinya syariat ini tidak ada yang susah, Pak. Salat, Bapak kalau tidak sanggup salat berdiri, ya duduk. Kalau tidak sanggup duduk, silakan berbaring. Sholli qaiman, kata Nabi SAW, salat dalam posisi berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak sanggup berdiri, wa qu'udan, posisi duduk saja. Fa illam tastati, tidak sanggup duduk, wa ala dzambi, baring saja. Coba, tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, baring.
Di posisi baring hendaknya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, menghadap kemana saja. Kalau masih bisa bergerak, seandainya tidak bisa bergerak, fattaqullaha mastata'tum. Taati Allah melakukan syariat ini dengan sesuai keadaan dan kemampuan kalian. Jadi maaf, tidak ada alasan untuk tidak sholat bagi yang tidak gugur kewajiban syariat sholat. Karena maaf ya, kalau cuma fisik tak yang sakit, fisiknya sakit, tidak ada alasan tidak sholat. Kalau fisik, kecuali kalau menyangkut akal. Kalau akal tak yang disentuh, tidak bisa. Kalau gila, kalau ada orang mau tidak mau sholat boleh, tapi gila insya Allah tidak diperintah sholat. Jadi kalau ada di sini rajin puasanya, tapi nabaikan sholat subuhnya, nabaikan sholat duhurnya, itu berarti taat sama perintah sholat, taat sama puasa, tapi tidak taat sama sholat. Berarti apa tuh? Minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Menerima sebagian, menolak sebagian. Tidak ada alasan Pak. Untuk fisik biar diimpus, bahkan biar diketeter, seandainya diketeter di rumah sakit, sholat dalam keadaan diketeter, tidak usah dibuka, cukup bersihkan yang bisa dibersihkan, bersihkan. Kalau tidak bisa, keluar terus cairan, sholat dalam keluar cairan tetap. Itu yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah. Allah tidak pernah menghendaki yang sulit. Allah selalu katakan fattaqullah mastata'tum. Jadi mau apa yang kadang-kadang itu di rumah sakit saya lihat banyak yang tinggalkan sholat dengan alasan sakit. Oh enggak, syariat tetap wajibkan. Ada namanya fikih sakit Pak. Fikih orang sakit tetap wajib sholat. Maaf, saking mudahnya ini syariat, bapak-bapak, kalau kita mau ke Jawa, kita mau ke kampung, sekarang misalnya mau pergi, maka waktu sholat yang tadinya berpisah, maghrib isya, aslinya dipisah. Allah beri kemudahan, satukan saja waktunya. Tapi kalau belum melakukan perjalanan, kita masih di daerah kita, maka hukumnya cuma kemudahan jamak, kumpul. Contoh, berangkat jam 8, itu sholat isyanya ditarik ke maghrib, supaya tidak nasusai sholat isya, tarik, satukan saja di waktu isya. Kalau berangkat ke jam 5 belum masuk waktu maghrib, itu maghribnya bisa ditarik ke waktunya isya, supaya tidak nasusai waktu maghrib. Bisa ditakdim, bisa ditakhir, itu dijamak. Bahkan ada Pak, jumlahnya yang 4 bisa gugur menjadi tinggal 2. Aslinya duhur 4, asar 4, isya 4. Tapi kata Allah, wa iza darabtum fil ard falaisa alaikum junahum an taksuru minas salat. Kalau engkau memang melakukan perjalanan sulit bagimu, ringkas saja. Coba Pak, Islam ini mudah. Contoh bagian terakhir sekali, bapak-bapak, maaf, panas badan tak, tidak bisa kena air. Mungkin banyak air, tapi tidak bisa kena, maka dihukumi tidak dapat air. Fa illam tajidu ma fatayammamu shaidan. Dihukumi bertayamum saja. Tidak bisa wudu, cukup tayamum. Tidak bisa mandi, cukup tayamum. Contoh, malam hari suami istri mau mengambil berkah, tiba-tiba panas, tiba-tiba tidak ada air,
atau sulit dapat air, atau ada air tapi luka, tayamum saja. Begitu mudahnya ini syariat. Saya ulangi Pak, kalau ada bapak-bapak rasa agama ini susah, dua pertanyaan besar Pak. Satu, mungkin rasa tak jangan rasakan itu berat, bukan syariat itu yang berat. Yang kedua, mungkin salah cara tak pahami sehingga terasa berat. Ada orang mati, mau ambil 3 harinya, mau ambil 7 harinya, mau ambil 10-nya, mau ambil 40-nya, 100-nya, itu yang bikin susah. Karena syariatnya tidak begitu, kita yang bikin susah derita. Terakhir Pak, menikah itu gampang. Kenapa kita aku senyum-senyum? Yang susah itu adalah kita yang bikin susah diganjal uang panai. Uang panai itu yang bikin susah. Coba fikih mana kita coba lihat buka. Di fikih mana Bapak dapat uang panai sekian. Yang ada kan cuma mahar. Kadang kita menikah bukan maharnya dibicara, tapi uang panainya yang mengganjal. Nah susah menikah Pak. Yang susah itu merawat pernikahan. Merawat pernikahan. Menikahnya tidak susah. Insyaallah. Yang belum menikah segera menikah. Yang masih mau tambah 1, cukuplah sudah itu. Ya, semangatnya itu kalau mau tambah 1, ya harus dedek na capuk elok sina tambah. Pelihara yang 1 itu. Tapi kalau memang takdir tak bicara 2, jangan ditolak takdir Allah. Mengganggu-ganggu bapak-bapak, tanda setuju. Pada ini harus dia. Tapi kalau memang ada laki-laki tertentu tidak cukup itu 1, 2, 3, syariat membolehkan sampai 4. Tapi ingat, bukan dibanggakan. Bukan dibanggakan. Dan istri keempat jangan merasa aib, karena itu adalah syariat Allah yang kita tegakkan. Meskipun saya sendiri Pak belum Pak berani. 1 ji. Saya tutup Pak ya, mudah-mudahan insyaallah senyum ke Ramadan, bahagia ke Ramadan. Tidak ada syariatnya ini bikin susah. Salat tahajud, salat tarawih ini mudah. Yang penting ada semangat tak berdiri. Tolong Pak saya tutup ini. Sudah berapa masjid yang saya hadapi ini memang ada penyakit sebagai masyarakat. Nah panggil itu imam tarwihnya oleh orang-orang tertentu, mengatasnamakan jamaah, dek, jangan terlalu panjang sebentar nah. Banyak di sini pensiunan, padahal dirinya na jual, dirinya na atasnamakan. Pak, butuh sabar itu panjang-panjang, meskipun jangan dipaksakan. Butuh kasih tahu betis tak betis, yang kau terlalu cengeng, karena bisa jadi dengan berdiriku malam ini, tetesan-tetesan keringat ini mengalir, ampunan Allah akan turun. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri malam hari dengan imannya, semangatnya, ihtisabnya, semangat keikhlasannya, asbab itu kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Ibu insyaallah siap Bu? Siap ke insyaallah? Bersabar, imamnya baca Quran, bersabar insyaallah. Kalau panjang sebentar, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kalau imamnya panjang, begitu nalihat imamnya nasis sama kesedeng imam. Begitu cepat pulang, ya bagus imam, bagus, mantap. Wih senangku kalau cepat ke pulang, memang ini tarwi hawa nafsu.